Halo Sobat Sehat semua, apa kabarnya? Bertemu lagi dalam video edukasi YouTube Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis kulit berpengalaman di Indonesia. Kali ini, yuk bahas penyakit gatal pada kulit yang kambuh-kambuhan atau sering tidak sembuh. Karena Pak Dr. Reza masih sering mendapatkan konsultasi pasien seperti keluhan ini. Sudah berobat kemana-mana, gatal sembuh tapi kambuh lagi. Bagaimana ya cara mengatasinya? Benar gak sih bisa seumur hidup gak bisa sembuh? Sedih deh dan mengganggu sekali. Saat kerja jadi tidak fokus, tangan jadi menggaruk-garuk kulit, dan kalau digaruk sering jadi perih, jadi luka, jadi berbekas, jadi berkerak kulitnya. Bagaimana cara solusinya Pak Dr. Reza? Help! Well, Pak Dr. Reza mau agak sedikit belak-belakan ya, karena niatnya baik. Ada beberapa pasien datang berobat sebelumnya itu, pakai salep atau krim dioles yang isinya steroid loh. Pada tahu nggak sih obat steroid atau kortikosteroid ini? Well, ini adalah obat yang memang bermanfaat, tapi bukan tidak ada efek sampingnya loh. Apalagi kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Obat oles salep atau krim steroid jangan digunakan tanpa pengawasan konsultasi rutin dengan dokter ya. Sering Dr. Reza masih dapatkan pasien beli sendiri, mengulang obat steroid sendiri. Hati-hati loh. Kortikosteroid ini bisa bikin yang disebut gejala takifilaksis, atau awalnya sih sembuh, tapi lama-lama kebal dan malah jadi mudah kambuh. Seperti nginjek bola karet, makin ditekan kadang malah mantulnya makin tinggi, alias gejalanya malah bisa jadi lebih parah loh kalau kambuh. Terus bagaimana dok? Nah, sekali lagi, penggunaan obat steroid atau kortikosteroid ini sebaiknya disertai dengan yang namanya tapering atau penurunan, bisa bertahap. Dosis yang tadinya 3 kali sehari, diturunin jadi misalnya 2 kali sehari di minggu berikutnya. Lalu 1 kali sehari di minggu berikutnya kalau sudah dirasakan membaik. Coba kita pikir kayak injek bola tadi ya. Kalau bola sekarang kita pantulkan, suatu saat akan berhenti bertahap ya kan? Lain kalau kita berusaha stop mendadak, malah keinjek dan mantul. Ibarat gejala lebih tinggi, lebih parah. Mengerti ya? Atau, nah bisa saja awal dikasih steroid singkat, berikutnya mulai dialternating atau digantikan, bertahap juga. Masih banyak obat lain dan skincare lain yang bisa mengatasi gejala gatal-gatal pada alergi tanpa harus dikasih steroid terus. Misalnya obat yang disebut antihistamin, pelembab anti gatal dioles, sabun anti gatal, dan lain-lain. Lebih lembut dan bisa lebih aman jangka panjang. Nangkep ya maksudnya? Kalau ada yang kurang jelas, jangan sungkan tanya ya. Cek di akhir video, daftar praktek Pak Dr. Reza, nomor kontak tim klinik beliau, telekonsultasi beliau di Halodoc Goto Group. Silahkan tanya sampai sejelas-jelasnya ya. Nah, obat apa lagi yang perlu dipakai Pak Dr. Reza? Pak Dr. Reza sarankan kalau ada gatal yang sifatnya agak basah atau gatal yang tadinya kering tapi karena tergaruk akibat gatal, gak sadar digaruk, bangun paginya malah jadi ada luka, ini perlu yang disebut dikompres dingin dulu dengan cairan steril yang biasa digunakan untuk infus dengan kain kasa steril. Mohon jangan pakai kapas atau tisu ya, nanti malah menempel. 3 lapis saja. Jangan terlalu basah, nanti bernyenyeh. Jangan dibiarkan kering terlalu lama, malah saat kasa mau diganti dan diangkat, malah luka. Cek video pendek atau short Pak Dr. Reza juga sebelumnya ya. Jadi kalau luka basah ya, misalnya ada tanah atau lukanya keluar cairan ya, jangan dikasih langsung salep karena nanti malah bernyenyeh ya. Kita kasih kompresnya yang terbuat dari NaCl yang biasa untuk infus, nanti akan kami berikan ya melalui resep atau obat, bisa kami kirimkan ya ke rumah Anda masing-masing di seluruh Indonesia ya, untuk digunakan. Petunjuknya nanti pada video tayangan berikut, atau kalau belum jelas konsultasikan kami di komen atau di konsultasikan di nomor yang di bawah ini ya.
cara misalnya mengompres dengan tepat ya, bagaimana Anda menggunakan kain kasa yang kami berikan itu atau kami resepkan dengan tepat ya, kain yang steril ya, bagaimana 3 lapis sampai 5 lapis ya, jangan terlalu tebal, dimasukkan ke dalam cairan antiseptik ya tadi ya, lalu diperas. Kalau terlalu basah takutnya malah istilahnya bernyenye ya. Jadi obat apa sih yang paling penting, paling ampuh Pak Dokter Reza? Obat paling ampuh untuk gatal-gatal yang gak sembuh-sembuh dan kambuh-kambuhan adalah yang nomor 1, paling tokcer adalah menghindari penyebab gatal-gatal tersebut atau pencetusnya. Ini paling ampuh, tidak lagi perlu obat-obatan keras yang malah bikin ketergantungan dan bikin kambuh-kambuhan malah jadi lebih parah. Wah, bagaimana cara tahu penyebab gatal-gatal tersebut Pak Dokter Reza? Jawabannya adalah lakukan tes alergi di laboratorium yang ada pemeriksaan imunologinya. Sudah banyak kok lab-lab di Indonesia, bahkan bisa ketahuan kadar berat ringan gejalanya nanti, dihubungkan dengan kadar antibodi di darah dan di kulit kita, disebut imunoglobulin S spesifik. Kita bisa tahu dengan detail apakah alergi makanan udang, cumi, telur, susu sapi, gluten, kacang almond, kacang kedelai, jamur pada wanita yang suka keputihan, alergi bulu anjing atau kucing yang kita pelihara, alergi kuda, alergi protein susu, alergi ikan tuna, ikan salmon, kepiting, lobster, bebek, daging sapi, dan lain-lain. Terbanyak di Indonesia adalah alergi tungau debu rumah atau yang disebut Dermatopagodis sternonissimus yang ada di video Pak Dokter Reza sebelumnya ya. Dan ini memang harus sabar, bukan obat steroid yang utama, tapi bagaimana kita benar-benar bersihkan debu dari tumpukan buku, arsip, barang di kamar kita, juga kasur sesering apa dibersihkan. Benarkah sudah benar-benar bersih kutu debu atau tungau debu rumah tadi? Benarkah dengan vakum saja cukup? Atau harus dijemur terik matahari 3 hari biar benar-benar mati? Repot ya? Sekali lagi, sabar dan terus berusaha. Jangan ada sofa berbulu, jangan ada karpet permadani kain, jangan pakai korden kain, pakai penutup kaca seperti kaca gelap mobil saja. Sesering mungkin bersihkan kipas angin maupun AC. Bersihkan sampai yakin sudah tidak ada sumber debu yang bikin kita gatal kambuh-kambuhan. Kita tidak perlu ketergantungan obat lagi ya. Semangat! So, jangan lupa, selalu jangan sungkan konsultasikan dengan Pak Dokter Reza ya. Beliau tidak hanya seorang dokter spesialis kulit berpengalaman, tapi juga seorang peneliti yang handal. Penelitian-penelitian beliau sudah bisa dilihat di Google Scholar yang diakui peer reviewer atau pakar-pakar dunia internasional. Jangan ragu lagi, jangan sampai bingung, malas bertanya dan malas konsultasi serta periksa. Kirim 5 foto kulitnya minimal yang jelas untuk Pak Dokter Reza periksa dan kasih saran. Sabar dan tekun ya, tetap sehat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam!